Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan talaki buku 4 halaman 20-26, yang mana pembahasan kita kali ini adalah masuk pada hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun, di mana bertemu dengan dua huruf. Mim sukun bertemu dengan huruf mim dan ba. Ya, berbeda dengan pertemuan kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf, yang mana hukum bacaannya adalah dibaca mendengung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mim sukun bertemu huruf mim dan ba, dan juga cara membacanya adalah dibaca mendengung. Baik teman-teman, sebelum Ustadz masuk ke contoh bacaannya, terlebih dahulu Ustadz akan menghafalkan konsepnya. Baik, Ustadz mulai. Setiap huruf mim sukun bertemu huruf mim dan ba, membacanya dengung. Sekali lagi, setiap huruf mim sukun bertemu huruf mim dan ba, membacanya dengung. Ya. Contohnya, ya, perhatikan baris pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman, Ustadz baca baris pertama. Lahum ma yattaquna akhadnahum bil azabi. Ya, jadi lahum ma yattaquna. Ya, jadi di sini mim sukun bertemu huruf mim, kita mendengung. Ya, langsung dimasukkan ke huruf mim yang bertasydid, sehingga menghasilkan bacaan mendengung. Contohnya, lahum ma yattaquna. Ya, seperti itu teman-temannya. Kemudian baris keduanya, akhadnahum bil azabi. Ya, kalau pertama tadi mim sukun bertemu huruf mim, yang mana mimnya pasti bertasydid. Ya, perhatikan yang di atas ada seperti tanda 3 yang terbalik, ya, itu namanya tasydid. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim pasti dia tasydid. Sedangkan selanjutnya adalah mim sukun bertemu huruf ba. Ya, huruf ba juga dibaca mendengung. Baik teman-teman, Ustadz ulangi lagi. Lahum ma yattaquna akhadnahum bil azabi. Ya, seperti itu. Sekarang Ustadz lanjut ke baris yang kedua. Innahum mas'uluna. Ya, hati-hati di sini teman-teman. Ada dua bacaan mendengungnya. Pertama, inna. Ya, sini bertemu dengan nun bertasydid. Ya, ini pembahasan kita di bab yang pertama, yaitu nun atau mim yang bertasydid, di mana bacaannya juga mendengung. Ya. Innahum mas'uluna. Ya, kemudian mim bertemu dengan mim sukun bertemu huruf mim, baca mendengung. Kemudian huruf u di sini panjang. Ya, nanti kalian bisa menandakan mana yang panjangnya, karena bertemu waw sukun. Lu juga panjang satu ayun bertemu dengan waw sukun, sehingga bacaannya innahum mas'uluna. Ya, seperti itu ya. Selanjut bait yang kedua. Fa idza hum bis-sahirati. Fa idza hum bis-sahirati. Ya, fa idza. Idzanya
Dzalnya panjang karena ada alif depannya. Kemudian mim sukun bertemu huruf ba itu mendengung. Ya, fa idzahum ya gitu ya. Kemudian ba-nya nih jangan sampai kita terjebak karena ada alif, itu tidak panjang ya teman-teman, karena setelah itu bertemu dengan huruf yang tasdid, di situ huruf sin. Jadi dia langsung dimasukkan dari huruf ba, bisa ya. Fa idzahum bisahirati. Ya, seperti itu ya. Ustaz bacakan sempurna. Innahum mas'uluna fa idzahum bisahirati. Ya. Baik, Ustaz lanjut baris yang ketiga. Antum muslimuna. Ya. Antum muslimuna. Ya, perhatikan teman-teman, pertama adalah nun sukun bertemu huruf ta. Nun sukun bertemu huruf ta, di mana bacanya juga mendengung. Ya, perhatikan sini nun sukun antu. Ya, itu mendengung. Kemudian mim sukun bertemu huruf mim juga baca mendengung. Ya, selanjutnya mim muslimuna, mu dipanjang satu a ayun bertemu dengan waw sukun, sehingga bacaannya antum muslimuna. Ya, seperti itu ya. Selanjut bait kedua, ayamurukum bil kufri. Ayamurukum bil kufri. Ya, di sini hati-hati juga ketika kita bertemu dengan hamzah atau alif yang posisi harokatnya adalah sukun, maka jangan sampai kita membaca atau menghasilkan bacaan memantul. Nggak boleh. Jadi dia langsung dimatikan ya, tanpa ada udara yang keluar. Ya. Ayamurukum bil kufri. Ya. Baik teman-teman, Ustaz baca lengkap. Antum muslimuna ayamurukum bil kufri. Ya. Selanjutnya baris yang keempat, minkum mukadzibina. Minkum mukadzibina. Ya. Yang pertama yang kita perlu kita perhatikan adalah ketika nun sukun bertemu huruf kaf, itu dibaca mendengung. Minkum. Ya, seperti itu ya. Kemudian mim bertemu huruf mim sukun bertemu huruf mim. Ya, pembahasan kita kali ini ya, kalau di halaman ini dia masih memberikan tanda merah, itu artinya dia kodenya itu dibaca mendengung. Mim sukun bertemu huruf mim dibaca mendengung. Mukadzibi, kadzi, ya dzalnya ini ditekan karena ada tasdid. Kemudian masuk kepada bi, itu panjang satu ayun bertemu dengan ya sukun, sehingga bacaannya adalah minkum mukadzibina. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya bait kedua, fahkum bainakum. Fahkum bainakum. Ya, hati-hati ya, ini bukan faah tapi fah ya. Dan juga tidak dipanjangkan fa-nya, bukan fah ya, karena di depannya ada huruf yang sukun, langsung dimasukkan fah ya. Fahkum bainakum. Ya. Satu lagi minkum mukadzibina. Fahkum bainakum. Ya, baik teman-teman, sekarang Ustaz lanjut baris yang kelima. Kuntum muslimina. Kuntum muslimina. Ya,
Jadi di sini nun sukun bertemu huruf ta dulu, itu dibaca mendengung. Kuntu, ya. Kemudian mim sukun bertemu huruf mim, baca mendengung. Kemudian muslimina, minya panjang karena bertemu dengan ya sukun, ya. Jadi bacanya kuntum muslimina, ya. Selanjutnya wa hum bil akhirati, wa hum bil akhirati, ya. Wa hum, mim sukun bertemu huruf ba, itu dengung. Kemudian langsung masuk ke lam sukun bil, wa hum bil a-nya panjang karena fathahnya dulu itu fathah tegak. Wa hum bil akhirati, ya. Baik teman-teman, Ustaz baca ulang. Kuntum muslimina wa hum bil akhirati. Selanjutnya baris yang ke-6, alaikum mawthiqan, alaikum mawthiqan, ya. Jadi perhatikan alai, ya. Lam di sini harokatnya adalah fathah. Jangan sampai kita membaca alikum atau dipanjangkan. Di sini alai. Jadi dia bukan termasuk bacaan panjang, ya. Karena di situ harokatnya adalah fathah. Kecuali kalau harokatnya lam ini kasrah baru kita panjang. Ya, jadi alaikum mawthiqan. Ya, mim sukun bertemu huruf mim dibaca mendengung. Begitu juga mim ini ketika bertemu dengan wawu sukun itu tidak menghasilkan bacaan panjang karena harokatnya fathah, ya teman-teman. Hati-hati ya. Berbeda kalau seandainya mim ini harokatnya kasrah. Berbeda kalau mim ini harokatnya dhamma. Ya. Karena pasangannya wawu sukun harus didahului oleh harokat dhamma. Ya sukun harus didahului oleh harokat kasrah, ya. Fathah baru kita panjangkan kecuali dia ada alif di depan, ya. Ya, ada alif di depan. Contoh seperti di atas sini, bil adza alif kemudian depannya ada fathah, ya. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Alaikum mawthiqan, ya, mawthiqan. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan jangan sampai kita menghasilkan bacaan melambung. Mau tidak ya, tapi mau langsung dimasukkan. Alaikum mawthiqan. Seperti itu ya. Selanjutnya am bihi jinnatun, am bihi jinnatun, ya. Am mim sukun bertemu huruf ba dibaca mendengung. Bihi, hi-nya panjang, kasrohnya kasroh tegak, ya, di bawah ya. Kasrohnya kasroh tegak. Kemudian jinnatun, ya, bertemu huruf jim ini dia langsung dimasukkan dan dibaca mendengung karena bertemu dengan nun tasydid. Ya, kemudian ini tun, taknya harokatnya adalah dhammatain. Au bihi jinnatun, ya. Saya baca ulang. Alaikum mawthiqan am bihi jinnatun, ya. Selanjut baris yang terakhir, bainahum mawbiqan, bainahum mawbiqan, ya. Hati-hati ya, di atas mawthiqan, di bawah mawbiqan. Ini huruf tha ini, ya, tha. Kalau di bawah huruf ba, ya. Bainahum, ya, sama juga tidak dibaca melambung bai tidak ya, tapi bainahum, mim sukun bertemu huruf mim dibaca mendengung. Kemudian ini mawbiqan, ya. Saya baca ulang. Bainahum mawbiqan. Selanjutnya
hum bisyahadatihim. Hum bisyahadatihim. Ya, mim sukun bertemu huruf ba dibaca mendengung. Kemudian sya, ya bisyaha, ya bukan bisa ya. Bedakan antara huruf shin dengan huruf sin. Kalau sin seperti ini. Ya. Huruf sin seperti ini, huruf sin. Ya, dia tidak memiliki titik, hanya gigi tiganya aja. Ya. Sedangkan ini berbeda. Selain dia memiliki 3 gigi, di atasnya juga memiliki 3 titik. Jadi dibaca huruf shin, bisyaha, ya. Hum bisyahadatihim. Kemudian huruf ha kita panjang 1 a, ayun karena fathahnya fathah tegak. Kemudian selanjutnya huruf dal, da juga kita baca panjang 1 a, 1 ayun karena fathah bertemu dengan alif. Ya, kemudian terakhirnya tihim, ya. Kita baca ulang, hum bisyahadatihim. Oke, baik Ustaz akan baca sempurna. Bainahum maubiqan hum bisyahadatihim. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman. Nah, itu tadi talaki dari Ustadz halaman 26 buku 4, yang mana hukum bacaan kita ataupun tema kita adalah mim sukun bertemu huruf mim dan ba. Ya, sehingga kalau konsepnya setiap huruf mim sukun bertemu huruf mim dan ba membacanya dengung. Ya. Perlu hati-hati untuk konsep, bukan hanya setiap huruf mim ya, tapi huruf harus jelas mim sukun, bukan mim atau mim bertemu huruf mim dan ba, tidak. Ya, tapi mim sukun harus dijelaskan. Ya, seperti itu yang kemudian nanti ini kalian sebelum setorkan ke Ustadz ditanda mana yang panjang dan mana yang bacaan mendengung. Kalau bacaan mendengung dikasih tanda bulat di atasnya. Jikalau tanda panjang seperti ini bi'adza atau ma yattaqu dikasih tanda panah ya. Nah, setelah semuanya ditanda, kemudian kalian membaca minimal atau paling kurang 3 kali. Setelah itu disetorkan ke Ustadz dengan cara satu barisnya dibaca 3 kali ya. Contohnya lahum ma yattaquna akhadnahum bil azabi. Ulang lagi sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali baru pindah ke baris yang kedua. Ya, seperti itu ya. Insyaallah bisa difahami ya, teman-teman. Oke, itu saja dari Ustadz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.